Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Besar Kelurahan Kota Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Bertindak sebagai Bilal, Bapak Nurdin Harahap. Sebagai pelaksana, khotib adalah Bapak Ustadz Haji Ridwan S.A.G. Dengan judul khutbah disampaikan, ada 3 hal tentang yang sudah pergi meninggalkan kita tidak akan kembali lagi. Sepertinya perkataan yang sudah terlanjur kita ucapkan tidak akan kembali lagi. Maka dari itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat yang beriman berbicara di antara sesama kita harus berpikir dahulu baru kita berbicara. Karena ada kalanya bahasa kita itu didengar sebahagian orang bisa menyakitkan hati orang lain. Perkataan yang menyakitkan hati orang tidak akan bisa kembali lagi. Maka ketimbang kita berbicara untuk menyakitkan hati orang lain, bagusan kita diam saja. Dan yang kedua, waktu yang sudah berlalu pasti itu tidak akan kembali lagi. Sepertinya hari atau minggu berganti bulan, bahkan tahun yang sudah meninggalkan kita itu tidak akan kembali lagi. Dan yang ketiga adalah kita yang masih hidup di atas dunia yang fana ini. Setelah kita tinggalkan dunia ini, tentu kita tidak akan kembali lagi ke atas dunia ini. Walaupun kita memohon-mohon kepada Allah, minta kembali ke aras dunia, tidak akan diizinkan. Maka dari itu, khotib menyampaikan pada seluruh jamaah Jumat, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu, dan jagalah yang 5 sebelum datang azal tiba. Semoga dalam khutbah yang singkat ini, kita sama-sama mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV, Bakti Raja Harahap mengabarkan. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. المسلمين حضرين معاصرة الجمعة yang insyaallah kita semua hari ini dirahmati, dimuliakan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan titipan demi titipan yang telah Allah berikan dapat kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tanda orang yang bersyukur itu ada 3. Yang pertama, orang yang bersyukur itu senantiasa menggunakan nikmat Allah, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk dekat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bersyukur itu akan senantiasa
menerima apa yang telah Allah berikan kepada. Kemudian yang ketiga, orang yang bersyukur itu tidak suka memberikan nikmat yang telah dia terima dengan memberikan nikmat yang diterima oleh orang lain. Tidak termasuk orang-orang yang senantiasa pandai menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala dengan Al-Quran salawat kepada Muhammad Rasulullah Al-Qiyamah. InsyaAllah kita akan bersahabat syafaat yang berkira nantinya. Jemaah yang dirahmati Allah, melalui berkat Jumat yang mulia ini kepada Khalid mengingatkan dan mengajak kita semua untuk kembali mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan iman dan takwa dalam arti meningkatkan amal ibadah kita, baik ibadah yang bersifat sunnah maupun ibadah yang wajib. Terlebih melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga yang hadir ini seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal kita, insyaallah tergolong kepada orang-orang yang istiqamah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin hadirin ma'asyiral yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah berangkat dari salah satu perkataan ulama. Kata ulama dalam hidup ini ada tiga hal yang apabila tiga hal itu pergi, maka sudah dipastikan bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Satu asya tidak ada sedang kamu. Tiga hal yang apabila ia pergi, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Jemaah yang dirahmati Allah, lalu manakah ketiga hal itu? Yang pertama kata ulama, yang apabila sudah pergi tak akan pernah kembali adalah al-kalimatu idzal khalaqa. Kalimat ucapan atau perkataan yang sudah kita ucapkan, apakah itu ucapan perkataan yang baik, terlebih-lebih ucapan atau perkataan yang tidak baik, apabila ia sudah kita ucapkan, maka akan sulit kita menarik ucapan atau perkataan itu. Pesan yang dapat kita tarik dari poin yang pertama ini adalah hendaknya kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan ini hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berucap. Karena boleh saja terkadang apa yang kita ucapkan tanpa kita sadari bahwa ucapan kita itu sudah menyalahi ketentuan agama, lebih-lebih lagi dapat menyinggung perasaan orang lain. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah berpesan. Apa kata Sayyidina Ali? Jangan pernah bicarakan hartamu di hadapan orang lain.
Jangan pernah bicarakan kesehatanmu di hadapan orang lain. Jangan pernah ceritakan keturunanmu di hadapan orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi pada saat kita bicara tentang harta, pada saat kita bicara tentang kesehatan, pada saat kita bicara tentang keturunan, ada saudara-saudara kita pada saat itu yang tidak memiliki harta, jangankan harta, makan pun susah. Boleh jadi pada saat kita bicara tentang kesehatan, ada saudara-saudara kita yang pada saat ini mengidap sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Boleh jadi pada saat kita bicara tentang keturunan, ada saudara-saudara kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah belum memberikan rezeki kepadanya. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berucap. Pikirkan terlebih dahulu baru diucap. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana mereka menjaga mulut ini supaya terhindar dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab mengambil sebuah batu, lalu batu ini dicuci, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya seperti mengkulung buah pinang kalau di daerah kita, seperti memakan sebuah bonbon dalam kehidupan kita. Yang tujuannya tidak lain, mereka masukkan batu ke dalam mulutnya adalah untuk menjaga mulut ini supaya tidak terbiasa mengucapkan kata-kata, supaya tidak terkeluar ucapan-ucapan yang boleh jadi tidak sesuai dengan agama. Boleh jadi ucapan-ucapan itu akan menyinggung perasaan orang lain. Maka dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, aw liyasmut, maka hendaklah dia diam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana melatih mulut ini supaya mengeluarkan hal-hal yang baik? Maka biasakanlah mengucapkan yang baik-baik. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah. Apabila kebiasaan itu baik kita mulai dari mulut kita, maka insya Allah yang kedua itu juga terjadi. Kaum muslimin hadirin ma'asyiral rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, tidak ada habas. Apabila yang kedua ini pergi, maka ia tak akan kembali. Kata ulama yang kedua adalah wasamanu ila maqam, waktu yang apabila sudah berlalu, masa yang sudah tiba, waktu yang sudah berlalu. Apabila kita sudah lewati, maka waktu itu sudah bisa dipastikan tidak akan bisa kembali lagi. Angka jamnya memang sama, harinya memang sama, tapi mungkin peristiwanya sekali pasti akan berbeda. Maka pesan yang kedua yang dapat kita amati dan kita pahami dan dapat kita amalkan dalam poin yang kedua ini, kata ulama, adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemuda, pergunakan waktu mudamu sebelum datang tuamu. Wahai orang yang memiliki kesehatan, pergunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wahai orang yang memiliki waktu yang luang, pergunakan waktu sebelum datang sempitmu. Orang yang memiliki kelebihan rezeki, pergunakan hartamu sebelum datang miskinmu. Dan yang terakhir,
pergunakan kehidupanmu sebelum datang kematian yang pasti akan menjemputmu. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Rajab 13 Rajab 1447 Hijriah. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Setelah itu insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan baru saja hari ini hari yang kedua bulan Masehi 2025 telah berlalu, kita memasuki 2026. Akan tetapi jemaah dan rahmat Allah, banyak orang yang salah paham memaknai, menartikan, mengisi pergantian tahun sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah dan agama. Seharusnya pergantian tahun itu bukanlah pakaian kita yang berganti. Pergantian tahun itu bukanlah pergantian tempat wisata yang belum pernah kita jalani. Pergantian tahun baru itu bukanlah berarti makanan yang selama ini belum pernah kita cicipi dan kita cicipi. Tetapi maksud dari pergantian tahun baru itu adalah bagaimana menjadikan roh kita, menjadikan jasad kita baru dari yang sebelumnya. Sebelumnya hari ini kita hadir jemaah adalah umat Islam sudah hampir mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentashabbaha qaumun fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka sudah bisa dipastikan dia akan menyerupai kaum itu. Bukan pergantian tahunnya yang menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah apabila kita jalan-jalan meninggalkan sholat. Bukan pergantian tahunnya yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita berkumpul, laki-laki dan perempuan, yang ketika anak-anak muda kita berkumpul, diperhatikan berkumpul dengan minuman keras dan narkoba. Kaum muslimin jemaah salat yang dirahmati Allah, akankah kita memaknai pergantian tahun seperti ini selamanya? Maka kita sebagai orang tua harus peka terhadap keadaan, harus peka terhadap keluarga. Jangan bosan mengingatkan anak-anak kita bagaimana sebetulnya pergantian tahun yang dibenarkan, yang diajarkan, yang disyariatkan oleh agama, bahwa pergantian tahun itu adalah pergantian diri kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk muhasabah diri kita. Akankah amal ibadah yang telah kita lakukan, apakah amal ibadah yang sudah kita lakukan lebih baik? Akankah kita tidak berusaha untuk menjadikan umur yang telah Allah berikan kepada kita untuk menjadikannya lebih baik di masa-masa yang akan datang? Apalagi hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, berbanyak istighfar kepada Allah, berbanyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita ke dalam bulan suci Ramadan seperti doa yang telah diajarkan Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kepada kami ke dalam bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita lakukan menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan atau setelah kita melewati tahun-tahun yang sudah kita lewati. Kaum muslimin hadirin jemaah salat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata ulama, sesuatu yang perlu kita akan pernah kembali adalah wasilatu ila du'as, amanah yang sudah kita pernah kita titipkan, amanah yang sudah pernah kita berikan, akan tetapi amanah itu telah disia-siakan oleh orang lain. Apabila ini yang terjadi, maka sulit bagi kita untuk dapat memberikan amanah yang kedua kalinya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan khutbah Jumat singkat kita pada hari ini, dapat kita mudah-mudahan kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berkomitmen tanamkan di dalam diri kita bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik daripada kehidupan yang lalu, dan masa lalu juga harus lebih baik daripada pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur kepada kita untuk dapat meningkatkan amal ibadah serta keimanan dan ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum wa nafa'ana billahi fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. ونسأله أن يوفقنا من الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر كل أمر ولاده بنفسه وثنى بملائكته مسخرات لنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا العفو برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وجمع بيننا وبينهم بالخيرات، واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا Allah